kamera bro. Wah, gila ini. Ini cinematic view ya. Semoga ngesek ya. Hey, pagi. Aku malas banget pergi ke gym hari ini. Aku malas banget. Ya kalau habis apa? Habis gym kemarin, terus hari ini pergi boxing itu kayak capek banget. Kayak badan sakit-sakitan semua. Tapi kita pasti bakal tetap pergi. Ini kita punya waktu kita kurang lebih ya sejam untuk siap-siap dan lain-lain. Karena boxingnya jam 10 dan nanti malam kita mau pergi. Kalau kita nggak boxing pagi hari, kita pasti nggak boxing. Kita harus minimal 4 kali boxing seminggu supaya kita bisa ikut tanding. Jadi kita mau coba kejar itu. Mungkin. Nah, ini ada paket. Oh, jauh dikit ya. Supaya kelihatan. Ada di cas kalau kalian tahu. Lobet. Buka aja langsung. Musuh aja. Dari La Roche-Posay. Ini murah banget sebenarnya. 400 mili cuma 500.000. Jadi per milinya cuma sekitar 1.300 rupiah. Ini lebih murah dibanding Skintific. Dia tepat gak ya? Nggak tahu ini bener atau enggak. Tapi kalau tulisannya untuk mengurangi rasa gatal ya. Aku itu nggak gatal. Semoga itu tepat ya. Terus yang kedua aku beli dia punya ini juga dia punya apa namanya, refill juga murah banget, 400.000 ya 360. Dan ini jatuhnya murah banget dibanding Skintific dan lain-lain. Kalau kalian beli yang sebesar ini, kalau beli yang lebih kecil pasti jauh lebih mahal jatuhnya. Ini kita lihat muka kita udah hancur parah karena udah stop skincare sama berapa bulan. Dan mukaku sebelumnya itu lebih parah lagi. Nih, kata nggak? Nah ini itulah, ini jerawatan parah banget di sini, semua merah-merah dan udah mendingan jauh sekarang. Cuma sekarang juga aku lihat mukaku udah agak lihat ada jerawat-jerawat di sini. Kacau banget. Kita harus hilangin semua itu dalam waktu dekat. Cuma ini agak khusus ya. Beli yang bener gak ya? Kayak beli yang salah deh. Semoga bener aja lah. Ya hebat lah. Kita salah beli kayaknya. Nih, pakai GPT. Ini kita bisa beli yang Cica Plus B5 Plus. Ini balakan lah. Oke, setelah aku cek lagi kayaknya nggak bakal nyesel sih. Oke sih. Ini worth it, value of money. Jadi ini kita ada botol Skintific sisa dan kita harus bilas pakai air mineral, jangan pakai air keran kata GPT karena takutnya kalau sisa air keran bikin bakteri berkembang biak. Aku udah cek botolnya juga, ini PET 1 bisa dipakai sekali atau 2 kali aman katanya GPT. Sekali lagi based on GPT, aku juga nggak tahu ini aman atau enggak, tapi mesti aman. Ini nggak bakal bersih kalau pakai air keran. Jadi aku udah cuci pakai air, maksudnya nggak bakal bersih kalau cuci pakai air mineral. Jadi aku cuci tadi pakai air keran dulu, baru aku bilas pakai air mineral. Gak masuk akal lah kalau pakai air keran itu nggak mungkin bersih, aneh. Ini aja gitu. Semoga aman ya. Ya kalau ada apa-apa kulitku aku buang. Udah ngambil ini. Stok belum ini. Ini mirip Skintific Panthenol yang baru. Dia ingat ya, kalau yang ini jangan pernah dipindahin ke botol kecil karena bahaya. Soalnya yang ini nggak ada antiseptik ya, jadi banyak bakteri masuk, potensialnya gede banget. Kalau dibanding itu ada antiseptik dan lain-lain, ini nggak ada, bahaya banget.
Itu hasil GPT juga. Ini bukanya gimana ya? Kocak ini. Patah ya, kocak ini. Oh, keluar. Ini sih asli, aku beli di mall aslinya, Shopee Mall. Ini kalian lihat sendiri ya ini ya. Ini kalau muka aku jerawatan, ini berarti ada yang salah. Antara pertama, mungkin botolku nggak bersih, jadi rusak skincare-nya. Atau yang kedua, tahu nggak cocok mungkin. Bunyi alarmku ya. Kita mau siap-siap pergi. Oh ya, sunscreen kita pakai sertifikat ya. Gila kalau pakai La Roche-Posay aku jatuh miskin udah pasti. Jadi habis 100.000 ya sebulan untuk La Roche-Posay ini. Jadi aku udah pakai Skintific selama 2 tahun kurang lebih. Ini teman terbaikku ini. Semua produk Skintific, masker dan lain-lain, dan itu bagus banget sebenarnya. Cuma kita mau coba La Roche-Posay, katanya di atasnya Skintific katanya. Nggak tahu bener atau enggak. Anche perché non credo ci siano molte opzioni nowadays. Nah ini aku mau tunjukin salah satu portofolioku di saham. Dapat dividend power 500.000, 560.000. Kenapa aku beli power? Karena harganya nggak naik, nggak turun tuh. Ya sih. Dia stabil dan dapat dividen tuh bisa sekitar 10% per tahun nih kalau kalian tambahin. Kurang lebih 10% per tahun, lumayan kan. Kalian taruh sekitar mungkin 1 juta dapat 10 juta setahun ya, buat uang jajan. Cuma aku nggak terlalu jago main saham juga, makanya aku pilih saham-saham yang gampang aja. Ini kan kayak gini gampang. Dan aku nggak do trading for living karena menurutku susah banget. Peluang untuk gagal lebih tinggi dibanding berhasilnya. Kayak 95% orang tuh gagal. Yang berhasil cuma 5% kayaknya. Bahkan itu pun udah harus pakai data yang lengkap, belajar tiap hari. Dan menurutku trading itu harus pakai harus punya data informasi yang sangat-sangat banyak. Makanya kayak Timothy Ronald, dia kan pakai Bloomberg, dapat informasi banyak banget. Kalau kita cuma pakai data yang sedikit atau minim informasi, pasti kita kalah sama orang yang informasinya lebih banyak. Jadi susah banget menurutku ya. Itu semua opini pribadi. Dan aku juga ada Bitcoin, tapi aku nggak tunjukin lah berapa Bitcoinku. Cuma salah satu fotoku aja makanya aku tunjukin. Nah, ini Bitcoin ini kayak mantap nih. Halo lanjut lagi ya. Ini sebenarnya tadi portofolio udah lama banget. Ini portofolio pertamaku, saham pertama itu aku beli Power, Telkom, BBNI dan lainnya. Aku beli pakai Sinarmas. Cuma karena terlalu lambat dulu nggak tahu sekarang lambat atau enggak. Dulu kan lambat, aku ganti ke iPod dulu. Saya nggak tahu. Aku udah lama nggak pakai juga. Dan ini tanggung banget kan, aku pindah-pindahin kan ribet. Jadi ya ini selalu stay di sini. Ini udah lama banget. Tahun 2020 kayaknya. Dan ini kayaknya udah balik modal semua karena aku udah ambil dividennya lumayan banyak. Ini masih ada sisa 2 juta dividennya dalam sini ternyata. Boleh nggak ya di share? Ya ini masih boleh di share sih. Ya, dulu kan soalnya Sinarmas kerja sama Stockbit. Terus tiba-tiba dia putus hubungan. Dulu Stockbit tuh aplikasi yang paling sering aku pakai karena enak banget, dia punya tampilan UI-nya. Terus dia tiba-tiba ganti dan aplikasi barunya ini udah bagus sih. Dulu dia pas awal-awal aku pindah itu karena dia masih baru banget aplikasinya. Itu udah bagus kan. Katanya ada aplikasi dia yang bisa beli cryptocurrency juga ya. Nano Invest ya. Aku lupa.
Itu nanti sampai hoax lagi malahan, jangan disampaikan. Lalu kalau untuk Bitcoin ya, aku beli 2. Sebenarnya aku beli 2 cryptocurrency, cuma 2 aja. Saya nggak percaya. Aku cuma beli Bitcoin, sama aku beli XRP. XRP ini aku udah beli dari bawah. Jadi kalau kalian mau beli, ya jangan tanya aku bukan financial advisor, nggak jago. Mending kalian nonton Timothy Ronald, udah jelas lebih jago dibanding aku. Aku juga beli lain-lain semua karena nonton dia. Daripada aku menyampaikan informasi yang salah, nanti kalian malah beli karena suatu yang aku sampaikan dan salah, itu mendingan kalian beli sendiri. Mending kalian belajar sendiri terus beli. Nggak mau aku tanggung jawab, nanti kena penjara aku. Apalagi ya? Ya itu aja. Kita bentar lagi mau ke coffee shop buat editing. Bye. Ini serius, kepala aku sakit banget ya. Ini kalau pikirin tentang daily vlog ini 1 hari aja nggak edit, itu besok lebih sakit lagi kepala. Karena tiap hari muncul 1 video baru, dan kalau 1 hari aja skip, kayak kemarin aku ke gunung aku skip 3 hari, itu jadi nambah 3 gitu, tau gak sih? Ya aku tadi kan 5 file yang belum diedit, jadi 8 file yang harus diedit, dan itu capek banget, tau gak sih? Ya harus, kurang lebih sekarang ada 9 file stok, dan tiap hari kita bikin hal baru. Itu kalau kita nggak edit raw, aku bakal edit sementah mungkin, supaya selesai cepet. Dan dari kemarin kita mestinya edit 3, tapi karena kepalaku penuh ya, ini kayak aku harus urus skripsi lagi, aku masih harus urus jam Comserve yang belum selesai, dan dia minta surat penyelenggaraan entah buat apa, nggak jelas itu ya. Aku harus sekarang selesain lagi ulang jam Comserve ya, untuk minta surat penyelenggaraan dan lain-lain ya, kurang lebih kayak gitu. Malam kita intinya mau tetap sama plannya, kita mau ke Kuta karena udah janji juga, guys. Ya, tapi tolong lah ya, yang Comserve surat penyelenggaraan itu aneh banget ya, entah buat apa gitu. Maksudnya kan udah jelas video vlog ada gitu, aku rekam, aku ke panti asuhan, aku melukis, aku nyanyi dan lain-lain, udah jelas kita beraktivitas bersama-sama gitu. Kenapa harus ada surat penyelenggaraan lagi, itu buat apa gitu? Gitu. Ya, menyebalkan kali gitu. Intinya tadi Comserve juga salah aku sendiri ternyata. Ya mestinya aku kan di Jakarta tapi aku di Bali, jadi udahlah ya, kita berusaha yang terbaik aja Comserve. Kita di beach walk. Kita bikin nasi goreng dulu ya. Ini rasanya kayak pepper lunch, beef pepper rice. Ini kocak nih, kita diajak lari maraton 5 kilo. Aku udah post, sorry. Tapi ternyata nggak daftar kayaknya. Kocak gitu. Astaga, ternyata kita cuma beli kaos tadi. Aishi bala, malu kali kita. Kaos ribu. Nah kita, ini dia udah post, kita delete dulu, sorry ya. Nah, ini akan kalian tahu ketika nonton vlog ini dia. Kayak update, intinya kalau yang Comserve aku juga udah tanya surat penyelenggaraan, nggak ada surat penyelenggaraan. Ya karena ini bukan acara formal, ini acara kita komunitas gereja, kita pergi ke panti asuhan dan nggak ada jam Comserve. Ya udahlah, kalau aku nggak bisa Comserve, mungkin aku harus ke Jakarta untuk urus ini. Demi urus ini harus ke Jakarta, ini merepotkan sekali, hebat ya. Lalu yang kedua, kita mau daftar Pocari Run, kalian lihat harganya. Worth it sih guys. Bisa daftar yang 5, 10 atau enggak. Kayaknya mau daftar yang 10 deh, 10 kilo. Ada gratis juga. Gratis, lu nggak dapat medali, nggak dapat sayang kan? Gratis sayang lah. Nah ini kalau yang medal dan jaket, kayak kita mau ambil yang ini 650. Kalau tambah jersey 800.000 total. Mahal sih tapi ya worth it sih guys. Katanya jaketnya ini jaket mahal, 2XU. Berapa? Katanya 1,3. Katanya jaketnya 1,3. Jadi kayak worth it katanya. Nggak tahu bener atau enggak. Kapan tandingnya? Lu mau 5 atau 10 nih, berapa menit? 10 aja. 10 ya. 10 aja lah. Santai. Nah, abis ini lu lihat dulu nih.
Masa udah naik merbabu mainnya di 5? Nggak boleh. Harus lihat ini nih. Lo ada hasilnya di punya lo. Dan dia kalau konsep virtual run itu larinya itu bebas di mana aja. Nggak ada acaranya di mana. Itu larinya itu yang penting tembus 10 kilo selesai larinya. 1,5 jam mungkin. Kita lari santai aja. Cek harga jaket tadi ya 2XO. Kira-kira kalau di toko retail kayak gitu berapa? Yang bukan Pocari. Harga kaosnya 560. Yang salah. Basecamp apa 300. 300-an ya? Nah, jaketnya nggak ada ternyata. Tapi kaosnya kurang lebih 300-an. Jadi mestinya worth it. Enggak. Arabica. Ini bagus gitu. Ini 100 juta deh. Atau yang bikin mahal apa, nanti kita coba aja. Kopi 80.000 ya untuk Timothy Ronald. Kopi 80.000 kan? Berapa aja? Nggak 80 lah ya. Coba lihat. Punya lo murah deh. Punya aku berapa? Ini ice americano yang large. 50. 50 ya? Iya. Punya aku? 72. Ini apa nih? Maca. Matcha latte 72.000 ya. Mari kita coba apakah emang enak. Maca dulu deh. Oh jatuh lagi. Ini berapa nih? 1.000 nih. Asli daun ya, asli daun. Ini harganya 2 kali lipat tasku nih. 2 kali lipat sandalku. Coba ya. Asli daun. Wah, Asli ya? rasanya kayak mahal sih, tapi kayak macam mahal aja gitu rasanya. Nggak tahu ya. Kalau murah gimana? Ini kita coba lagi americano ya. Ya, masa kalian tahu lah dari ketawa kayak gitu artinya apa? Gak usah ngomong kan? Coba nggak? Enggak, gue udah sering. Aku nggak terlalu suka kopi yang Asam. ini bukan asam, ada pahitnya itu, kayak bitter. Kalian mau lihat? Tumpah lagi. Astaga. Nah, kalian mau lihat ini nggak? Apa behind the skin reviewer? Ini reviewer snapgram. Dia mau nge-review katanya. Ini behind the skin ya nih. YouTuber. Behind the skin, behind the skin. Behind the skin. Kira yang bantuin video itu sih. Mau hire kau jadi manajer. Gak mau aku. Kita kayak kerja ya. Apa yang mau kerja nih? Ya kita kerja nih ya. Ayo kak. Mana bos? Kita sekarang mau makan. Makan di mana? Gini, ikutin aku. Oh, iya. Gila. Surfing semua nih. Ini tong ombaknya kecil banget. Mana bisa surfing kayak gini? Gua aja kemarin dapat dari Bali. Bisa nih. Lihat. Mana? Di mobil nih, Juragan Dimsum. Dia mau review. Lihat behind the skin. Ini kalau kalian mau reviewer, datang aja ke IG ya. Sharon Carmelita. Alias Sharon. Harganya bersahabat. Ayo. Lihat. Pede lah. Jangan malu-malu lah. Videografer telat ya. Gelak Jim. Ah, gimana ini? Apa? Lagi. Kalian lihat nih ya, pantai paling terkenal ya mungkin ya, dibanding nggak tahu ya. Ini ramai banget sih. Ya, yain aja lah, ya kan? Dia iya aja. Yes man. Kita coba naik ombak ya, enggak. Sebenarnya aku bisa surfing, tapi nggak bisa berdirinya. Surfing, pedal dan lain-lain aku bisa. Basic surfing skill. Apa nih kita surfing ya? Nggak, masalah fileku banyak banget. Jadi kalau diedit sekarang susah. Sekali lagi. Makanya kayak, gimana ya? Coba kalian ada solusi nggak supaya kita bisa menyelesaikan semua file yang kita punya gitu.
semua file yang kita punya supaya kita bisa ekspor Bali. Aku juga gak ketemu solusinya nih. Aku ada 10 file, 7 file. 7 file harus diedit. Ya. Aku mau review Bali gitu, keindahan Bali, tapi ini file-file ini mengganggu gitu. Jadi kayak solusi yang aku pikirkan sih ya, aku bakal edit seraw mungkin, jadi gak usah banyak editing. Tinggal kita cepetin aja. Udah lama kali gak ke pantai. Katanya dingin banget. Astaga. Ya, aku udah gak punya social anxiety lagi kali lah. Bisa pegang kamera ngomong kayak gini tuh. Itu kalau punya social anxiety gak mungkin bisa dilakukan. Udah hilang social anxiety ya. Setelah 30 hari kita bikin vlog ya. Kita coba lihat ya. Kira-kira sebulan tahun ke depan kalau aku bikin vlog terus setiap hari apa yang terjadi. Wih. Ya kan, bagus kan? Aku kasih kalian pemandangan paling bagus loh. Ini sunset. Sunset. Gila. Aku coba pakai ambil jet VS10 supaya bisa rekam ini ya. Tes kayak gini ya. Bagus banget sih. Nah, hanya di vlog ini aja kalian bisa dapat behind the skin kayak gitu. Behind the skin reviewer. Wah gila ini. Kamera bro. Cinematic view ya. Semoga ngasih ya. Udah kita ketemu lagi nanti ya. Apa tes video? Masakan berat tes lagi. Iya nanti 30 menit lagi video. Wih. Gua mau mano. Gelap. Kita cari footage ya. Cari footage alam. Hah? Apa? Nih. Boleh. Nah, kita ambil footage. Footage pantai ini bagus banget gak sih? Ya, ini momen bagus kan, dia akan menemukan ini kapanpun. Bisa banget kalau footage-nya nggak diambil. Kan bisa bandingin ya sih, kayak awal aku bikin konten sama sekarang bikin konten. Masih beda jauh gak sih? Atau aku doang yang rasain kayak gitu, nggak tahu juga ya. Bisa kalian rasain juga sih. Itu masih beda jauh ya. Wah gila ini. Kalian cara jalan, ini jalan ninja supaya nggak getar kameranya. Untuk kamera bro. Wah gila ini. Ini cinematic view ya. Tuh. Semoga nge-shake ya. Astaga, ini cara jadi fotografer kalian lihat. Bagus kan? Dia kalau shutter speed itu harus tinggi banget. Karena kalau di momen kayak gini kalau nggak tinggi, takutnya nanti baru udah pakai lightning. Udah pakai lightning. Wih, mereka. Kali lihat, dia punya fotografer, aku fotografernya dia fotograferku nih. Balik kartusnya lagi ya guys. Saya gitu buy Jet VS10. Dulu aku nyesel beli ini
Karena aku tidak punya selama ini, aku bisa fotografi bro. Ush. Dapat berkat. Ini fit. Hey. Mari kita cobain. Buat footage-ku ya. Ada lightning juga aku. Aku juga punya lightning, hebat. Nah, kamu datang ke ini kamu jual dimsum. Itu di gerobak saja. Berapa harganya? Start dari 20.000. Sampai? Sampai? Sampai 40.000-an. Mas kayak aku yang jualan. Oh, lebih segitu harganya. Enak, menurutku ya. Hari ini gratis jadi tambah enak. Tambah dessert. Kocak gue. Ngantuk lu. Hai. Eron. Cadel ya? Cadel kayak, aku juga kan cadel kan. Coba Eron. Kita smoke sama pakai film. Sabar. Ini mereka mau pesan ini katanya. Udah gas. Smoke chat full sampler, gas. Gas. Miku di sini ternyata, ya tadi. Astaga, ini kayak nggak kedengaran apa-apa. Kak. Ini udah sampai. Ini tropical gin. Es brokoli. Cheers. Ini manis katanya, tapi ini kan ada brokoli ya, jadi ya lebih sehat mungkin. Nggak tahu juga. Manis sih. Entah berapa kalori, 300 kayaknya ada. Ini kayak ada apa aja ya? Ini ada ayam 200 gram kayak. Ini kayak ribs. Steak. Ini nggak tahu apa. 200 gram ayam. Ini sosis. Ini kurang kayak ini. Kurang harusnya 2. 2. Kurang segini. Ini harga segini 400.000 ya. Ya, worth it. Nggak worth it, tergantung sudut pandang. Datang nih, ini mac and cheese, ini kentang. Ini semuanya. Dua kali ya itu ya. Nah itu salah dia ya, itu bukan salah lu. Jadi sih harus jadi lah. Kita coba ayamnya dulu nih, ayam. Nanti kamera dulu miring. Miring. Nah, Ya, pedes sih. apa enak? Ini enak. Barbecue. Sambelnya apa? Enak. Enak. Oh ya. Sambel. Pedes banget. Sambelnya enak. Pedes banget. Bisa coba ini apa ini? Enak loh. Aku nggak tahu sih. Sosis ya. Enak sih. Enak. Kita coba brisket. Tergantung sih selera sih. Ini brisket ya. Kita pakai bumbu ini. Ini mantap nih. Kalau sih. Nggak enak ya? Enak. Tapi kayak rasanya sama semua ya. Beda. Beda ya. Coba lagi ini bebek ya. Hah? Ini agak tawar. Lebih enak yang ini. Bebek. Sapi tapi bagian emak. Coba lagi sapi yang ini. Ini enak. Coba ya. Dikit. Ini nggak enak. Gimana? Enak.
Di Pop Mart. Apa ini? Temen gue yang kubur. Ini apa nih? Kasing lagi. Halo? Wah, 2,8 guys. 2,8 nih ini. Ini setara harga lensa weh. Apa weh? Ya harganya keren nggak? Keren. Bisa beli lensa aku. Berapa? Lensa Fitlox. Dapat lensa gue. Di Momo namanya deh. Dari sini kita belajar. Apapun yang kita jual akan ada value-nya. Gantung siapa yang menghargai. Iya deh. Ke 19.000. Waduh. Gantungan kunci 199. Hebat. Bisa makan Aice sekali deh. Aku pernah dikasih ini. Hah? Pernah dikasih. Ada yang mystery box kan? Mystery box. Ini sama itu. Ini mystery box nih. Ini beli Ray-Ban aku. Kalian worth it gak sih kayak ginian? Ini value for money gak sih? Gue bayar, gue habis 4 juta ya. Beli kayak gini? Iya. 4 juta? Wish. Dia habis 4 jutaan beli kayak ginian. Mana nih? Berapa nih harga deh? Hebat juga yang bikin ini, idenya mantap. Coba kita cari benda paling mahal di sini, berapa harga ya? Ini kayak paling mahal. Ini ada Joker, apa nih? Ini bisa mahal kali. Kita cek ya. Woi, 13 juta bos. Waduh. Kan tau gak sih ini ada yang di apa? Di Cina ya, yang dia pecahin 80 juta ya? Kita rentan mengenai benda-benda ini, nanti kita ganti rugi dan aku nggak mau itu. Ya, nggak suka ganti rugi kayak gini. Ini kalau Lego-Lego ini kayak oke sih. Nggak sih? Yang mahal seninya katanya. Kacau. Ini harga berapa ya? Aku penasaran sih. Coba cek. 100.000 per pieces. Hah? 13 juta gitu. Tapi ini bagus sih saya, 13 juta. Ya kan? Kalau beli apa sih beli yang besar? Yuk. Sekarang kita mau cari parfum nih last ending dan closing. Sama ini aku pakai X, kayak kasihan gitu kan. Udah. Coba ini lah ya. Ini apa nih? Princess of Java. Princess of Naga. Ya. Enak kan? So. Ini bau green tea banget sih tapi. Ini juga enak kali. Nah saya. Ini enak sih. Ini lah, udah selesai. Selesai. Audit parfum. Barangnya? Audit parfum apa ya? Gak ada barangnya habis aja. Hah? Gak ada barangnya. Out of stock? Iya. Oh iya? Terus sisa Princess sama Symphony. Mana? Coba cari ada nggak belakang? Nah saya? Iya. Coba tanya Syarul. Coba. Enak nggak ini? Ya. Parfum. Enak sih ini. Enak. Enak kan? Rasa teh. Enak? Sabar. Nunggu kering biasanya cium itu pas kering. Oke. Enak sih. Nggak tahu ya. Kak, Solaris. ini ada barangnya nggak ya? Ya. Hearts of Minahasa, value for money. 300-an. 100 mili. Bah. Hah? Ini serius aku respect banget sama Casey Neistat. Ini aku edit sehari bisa berapa jam nggak tahu. 3 jam, 4 jam, bahkan mungkin lebih. Kalau di hari ini kan jalan-jalan full mungkin cuma berapa jam, 2 jam, 3 jam. Kalian bayangin Casey Neistat, jadi sehari editing berapa jam untuk bikin video dengan kualitas kayak gitu, itu gila banget menurutku. Respect sih, emang the legend of storytelling. Gila. Bahkan aku menyamai levelnya itu hampir mungkin. Ya, susah banget, lebih susah itu. Kalau untuk rekam video itu gampang, tapi untuk editing dan bikin pace nya, karena ini penting banget. Anggap ya kalau kita nggak edit sendiri, itu kita nggak akan tahu
shoot seperti apa yang nggak diperlukan dan shoot seperti apa yang diperlukan dalam sebuah cerita. That's why itu sepenting itu edit sendiri menurut gue ya, dibanding edit lempar ke orang lain. Menurut gue edit lempar ke orang lain itu gampang bayar uang palingan 3 juta, 4 juta, 6 juta, tapi videomu berkembangnya susah dibanding kau edit sendiri gitu. Itu opini pribadi, sekali lagi kalian boleh percaya boleh nggak percaya, silakan. Ini opiniku setelah 30 hari bikin vlog. Goodbye. Aku nggak lanjut edit, atau tidur, nggak tahu, capek banget, nggak kuat.